Ustaz. Langsung. Oh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Santai saja tidak apa-apa, bersandar tidak apa-apa, boleh tidak apa-apa. Santai aja Pak. Nggak kelihatan kamera, kita serius. Enggak kelihatan kamera. Nah, saya bisa memahami bapak-bapak juga capek, tidak apa-apa. Yang penting didengarkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله ادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا كان من الهالكين ومسلمين ومسلمات para tamu Allah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan menerima segala amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Sungguh saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan ini. Kita bermajlis di tempat yang amat sangat, di majlis di kota yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan pondasinya adalah pondasi Mekah, pondasi Ka'bah yang ada di kota Mekah, yang mana di dalamnya ada tanda-tanda akan keagungan dan kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran keagungan rumah itu. Di antara tanda-tanda yang Allah berikan adalah maqamu Ibrahim, tempat berdirinya siapa? Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu ada batu, mungkin bapak sudah tahu itu, yang di kayak kurungan burung itu. Maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki rumah Allah ini, Masjidil Haram, dia akan merasa aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalam surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas manusia haji di rumah Allah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ke sini. Sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji dan umrah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ke sini. Masya Allah. Ini ayat Al-Quran yang saya baca. Dan kita sekarang ada di sini. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam bersama Ismail setelah selesai membangun Ka'bah, setelah selesai, tolong ibu-ibu, ibu arisan di situ ya. Arisannya nanti pada sampai di Prabu Mule kita buka arisan lagi. Nah, dalam pengajian sendiri di situ ya. Itu hijab ini biasa di sini memang amat sangat ketat ya. Peraturan dipisahnya laki-laki perempuan itu ya untuk di Mekah ini lumayan ketat. Hampir setiap musola di hotel pasti ada pemisahnya seperti ini. Jadi tolong meskipun ibu-ibu di situ jangan arisan. Nah,
Baik. Ibrahim dan Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah aku berdua, aku dan Ismail, termasuk dari hamba-hambamu yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah anak turunku kami nanti, anak turun kami, anak-anakku kami, anak-anak kami, anak turun kami, ummatan muslimatan laka, umat yang senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Diteruskan, wa arina manasikana, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan menuju rumahmu ini untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudahkanlah buat kami dan anak turun kami untuk bisa melakukan manasik haji dan umrah di rumahmu. Wa tub 'alaina, dan ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha mengampuni segala dosa dan maha penyayang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah sebenarnya mau bicara tentang Mekah ini, terlalu banyak untuk disampaikan. Al-Quran turun di sini, Al-Quran turun di sini selama 13 tahun lamanya. Sisanya turun di mana? 10 tahun sisanya turun di Madinah. Al-Quran yang turun di Mekah rata isinya itu Masya Allah tentang tauhid, keagungan Allah, dahsyatnya tauhid dan dahsyatnya dosa kesyirikan, ancaman neraka bagi orang-orang yang kufur. Ayat-ayat yang keras, ayat-ayat yang pendek, singkat, tapi luar biasa. Luar biasa. Kok menerangkan tentang keagungan, dahsyat sekali. Kok menerangkan tentang dahsyatnya azab hari kiamat, dahsyat sekali. Itu ciri-ciri ayat-ayat dalam ayat-ayat yang turun di zaman Mekah atau dakwah di Mekah atau Makkiyah istilahnya para ulama. Surat-surat yang turun di Mekah, Makkiyah, seperti Wadduha, Wasyamsi Wadduhaha, Wallayli idha yaghsha, Wassama'i Wattariq, yang menyebutkan tentang keagungan Allah, tentang hari kiamat, indahnya surga, dahsyatnya azab api neraka. Singkat-singkat, pendek-pendek ayatnya itu. Ayat satu dengan ayat itu pendek-pendek. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairu laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Seperti ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wal alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahu fi tadlil. Pendek-pendek ayatnya. Ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Subhanallah ya jemaah, tolong direnungi itu ayat yang seperti ini. Rata juz-juz amma itu rata turunnya, juz amma juz 29 30 itu rata turunnya di mana? Di Mekah. Kuat-kuat itu artinya, Masya Allah. Qaf, Sad. Nah, adapun ayat-ayat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini di Madinah, yang bahas tentang hukum-hukum agama, yang bahas tentang hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, dan hukum-hukum yang lainnya. Adapun tauhid, tentang kekufuran, kesyirikan,
itu dibahas semuanya di zaman Mekah. Saya tidak akan meneruskan masalah tentang Mekah ini. Sudah saya sampaikan, karena waktu kita singkat, tak mungkin kita belajar cuma di sini. Ada Raudhah di Prabu Mule. Masih ingat ya omongan saya? Ada Raudhah di Palembang, ada Raudhah di Lubuk Linggau. Di mana saja ada kota di Indonesia itu, ana yakin pasti ada Raudhah. Raudhahnya Allah, taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Raudhah itu nggak cuma di Masjid Nabawi jamaah. Ingat ini perintahnya Rasulullah SAW. Idza ra'aitum raudhatan min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melihat taman-taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya, "Fama raudhatul jannah ya Rasulullah?" Apa sih itu taman surga? Majalisul dzikr, majalisul ilm, majlis dzikir atau majlis apa? Ilmu. Maksudnya di sini dzikir ini bukan dzikir barang-barang, enggak. Majlis dzikir ini majlis yang dimana di dalamnya kita diingatkan tentang Allah, keagungan Allah, tauhid, Al-Quran, sunnahnya Rasulullah SAW dipelajari, tafsir dikaji, hadis dipelajari. Inilah majlis apa? Dzikir. Tapi saya cuma ingin berikan oleh di majlis yang mulia ini sebuah pesan dan nasihat yang singkat, insyaAllah. Bahwa ada ibu, insyaAllah ini penting. Siapapun kita pasti mengalami namanya stres, penat, pening, lemah, beban, galau. Siapa saja, semuanya masih mengalami seperti ini. Ada orang diuji dengan suaminya, ada suami diuji dengan istrinya, ada suami istri diuji dengan anaknya, suami istri anak diuji dengan mertuanya, suami istri anak mertua diuji dengan ibunya suami, keluarga besar diuji dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah baik dengan kita diuji dengan tetangga sebelah kanan. Kita baik dengan tetangga, keluarga bagus, hubungan kita dengan kerabat baik. Kita diuji dengan atasan kita. Atasan diuji dengan bawahannya. Maka dari ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Disebutkan dalam Al-Quran, kalau nggak salah dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, dan aku jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Wa kana rabbuka atasbirun. Tidakkah kalian sabar? Tidaklah kalian sabar. Wa kana rabbuka basira. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui. Tolong perhatikan, sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak bersabar. Ini penting jemaah, karena kita hidup di dunia. Pasti Bapak mungkin sekarang masih bisa tenang, ibadah, khusyuk, mata meneteskan air mata. Kita nggak banyak canda di sini, adanya menangis. Lihat Ka'bah nangis, sholat menangis, zikir menangis, baca Al-Quran nangis. La haula wala quwwata illa billah. Dekat kita dengan Allah. Tapi nanti kalau balik ke Indonesia, lihat, sudah anak minta ini istri minta itu, ada tuntutan ini dan itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang yang kita hutangi nanti hutangnya. Kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang banyak dalam kehidupan. Tunggu saja. Solusinya bagaimana? Solusinya fafirru ilallah. Kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada Allah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, Allah Maha Besar. Sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, Allah Maha Kuat dan Perkasa. Sebanyak apapun problematika yang kita hadapi, tidak ada yang susah bagi Allah untuk menyingkirkan itu dan berikan solusi terbaik buat kita. Hanya sekedar kun fayakun, akan hilang. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dari problematika yang dihadapi. Yaj'al lahu makhraja, dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Terus tadi ayat ini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Mudahkan urusannya, diberikan solusi yang terbaik dari problematika yang kita hadapi. Ini pasti akan kita hadapi. Kembalinya kepada Allah. Hendaknya dalam menyelesaikan masalah jamaah yang rahmati Allah, selesaikan dari pintunya. Jangan berusaha untuk membobol jendela. Selesaikan, buka pintunya, masuklah dari masalah itu, dari pintunya, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak dan sebesar apapun problematika hidup yang kita hadapi, Allah Maha Besar. Kita punya Allah, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita punya Allah. Nah, tatkala ternyata kembali kepada Allah ini bukan cuma sekedar ucapan. Ternyata ini yang pertama kali mempraktekkan masalah ini kembali kepada Allah, ini adalah nabi-nabi terdahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mau dicampakkan kemana, buat pakai manjanik. Manjanik itu ketapel jemaah, tapel yang besar. Jadi Ibrahim ditaruh ke tapel begini, terus dibuat di tengah-tengah api yang membara. Ibrahim ketika sebelum dibuang, dikatakan datang malaikat Jibril menawari pertolongan. Menawari pertolongan pada Jibril. Menawari pertolongan pada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, amma ilaika fa amma ilallahi fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau aku butuh kamu, kalau kepada kamu wahai Jibril, aku dah butuh. Aku gak butuh pertolongan. Adapun pertolongan Allah, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebaik-baik pencukup, penolong bagiku. Selanjutnya, setelah Ibrahim, Musa alaihi salam. Kisah ini diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara 61. Kisah Musa ini. Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman dan kesemena-menaan Fir'aun alaihi laknatullah. Akhirnya singkat kata, Bani Israel diajak oleh Musa dan menerima juga ajakan Musa, tapi ketahuan oleh Fir'aun, akhirnya dikejar dengan pasukannya. Ketika dikejar, terhalangilah, kan Musa dan Fir'aun itu ada di Mesir. Di Mesir itu ada Laut Merah jemaah, yang membentang, yang memisahkan antara Jazirah Arab ini, Saudi Arabia, dan sekitarnya. Jazirah Arab itu kan juga cuma Saudi Arabia. Di sana ada Yordania, ada Palestina. Yang jelas ada Laut Merah yang memisahkan antara Mesir dengan Jazirah Arab. Ketika Musa bersama Bani Israel, di hadapannya ada Laut Merah, di belakangnya ada pasukan siapa? Fir'aun dengan bala tentaranya. Jadi diabadikan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala antara dua pasukan, dua kubu saling melihat. Ketika antara dua pasukan saling melihat, pasukannya siapa? Musa dengan bala tentaranya siapa? Fir'aun. Saling melihat. Bani Israel yang bersama Musa ini mengatakan kepada Musa, ya Musa, inna lamudrakun. Musa, sebentar lagi kita akan ditangkap sama Fir'aun. Gak ada tempat untuk apa? Gak ada tempat untuk berlari, apalagi sembunyi. Di depannya ada apa? Laut Merah.
Mau lari kemana? Dalam kondisi seperti ini, dengan yakinnya Musa mengatakan, kalla. Allahu Akbar. Kalla, inna ma'ya rabbi sayahdi. Tak mungkin Fir'aun bisa ngejar kita. Tak mungkin Fir'aun dengan bala tentaranya bisa nangkap kita. Kalla. Dengan yakinnya jemaah. Kenapa? Karena di depan ada lautan. Karena Musa yakin kuatnya hubungannya dengan siapa? Aku masih punya Allah. Inna ma'ya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Allah Rabbku yang senantiasa akan memberikan petunjuk kepada aku. Benar, selesai ngomong gini, langsung Allah perintahkan, idrib bi'asaqil bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu kemana? Ke laut. Fanfalaq. Langsung lautan itu terbelah menjadi dua, menjadi dataran yang bisa ditapaki. Luar biasa jemaah. Ini bukan dongeng loh jemaah ya. Ini terjadi. Ini Al-Quran Muhammad ini. Pentingnya kita kembali kepada Allah. Nabi yang lainnya selain Musa, siapa Nabi yang terjun bebas ke laut kemudian disantap ikan? Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini dakwah. Yang didakwah itu Masya Allah badung banget umatnya. Membangkang sekali. Akhirnya udah putus asa Yunus. Ditinggalin kaumnya itu. Sudah gak mampu saya dakwah orang ini. Dah pergi Yunus. Akhirnya nyebrang lautan, meninggalkan kaumnya. Qadarullah, kapal yang dia tumpangi ini mau tenggelam jemaah. Harus dikurangi muatannya. Akhirnya orang yang numpang itu semuanya akhirnya diundi. Yang keluar namanya harus dibur ke laut. Diundi 3 kali bayang. Yang keluar namanya siapa? Yunus bin Matta. Qadarullah, Masya Allah. Artinya ninggalin kaumnya malah mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Jebur ke laut, faltaqamahul hut. Akhirnya dimakan apa? Ikan hiu. Yang betul ikan hiu. Hut itu bukan bahasa Arabnya, bukan paus ya. Kalau paus itu andar. Hut itu ya sejenis ikan hiu, tapi ikan hiu yang besar. Akhirnya dimakan ikan hiu. Dan disebutkan oleh ulama tafsir, Yunus tinggal di perut tersebut, perutnya ikan tersebut, di dalam 3 kegelapan perut, kegelapan lautan, kegelapan malam. Yunus tinggal di situ selama 40 hari 40 malam. Selama itu juga dia mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya 87. Sebutkan Allah, dia senantiasa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada itu dalam buku doa, ada kan? Itu doanya Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Mohon ampun ini Yunus. Selama Masya Allah ya ikhwan, gak sehari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, 40 malam perkataan. Ini jumlah yang paling sedikit. Ada yang mengatakan 4 bulan katanya. Ada yang mengatakan 3 bulan. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Tapi pendapat yang agak kuat 40 hari 40 malam. Meskipun ini termasuk dari bagian Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Yang terakhir, Nabi kita Mustafa Rasulullah Al-Mujtaba Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ini sebelum hijrah, sudah saya terangkan tadi, sebelum hijrah ke kota Madinah. Tadi saya mau nunjukin rumahnya Rasulullah SAW, belum jadi.
ada di sebelah sini. Sedang jadi bangunan perpustakaan Mekah. Ada dekat dengan tempat sa'i, tapi keluar dulu. Beliau tinggal di rumah beliau sebelum hijrah sampai menunggu perintah dari Allah untuk hijrah. Ketika malam hari beliau mau keluar dari rumahnya setelah mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah, ternyata rumahnya itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil apa? Ini dalam riwayat yang sahih, mengambil tanah atau pasir dan Rasulullah SAW melemparkan kemana? Di atas kepala mereka, dan mereka dalam kondisi apa? Ghafilun. Maksudnya gak tahu tidur atau apa, yang jelas melontar tapi gak tahu, gitu loh. Gak ada kata-kata di situ apakah tidur ini orang kafir Quraisynya. Dan jelas Allah lalaikan mereka sehingga Rasulullah SAW keluar dari rumahnya itu mereka gak tahu. Sekian, aturan mereka ada 17 atau 16 orang yang berjaga nunggu Muhammad SAW keluar dari rumah dengan pedang terhunus. Keluar sahabat gitu loh. Dan nyambutnya bareng-bareng sehingga mereka nggak kena kisos, maksudnya nggak balas dendam nanti keluarganya Muhammad. Itu tujuannya. Makanya dipengen dibunuh bareng-bareng. Ini udah siap pedang semuanya, keluar sahabat bawahnya begini. Qadarullah, Rasulullah SAW sudah tahu, dikabarkan oleh Jibril, dan Rasulullah mengambil pasir dan sebarkan di kepala mereka, dan mereka dalam kondisi tidak sadar atau tidak tahu, dan Rasulullah SAW keluar. Akhirnya menuju Abu Bakar As-Siddiq, menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Malam hari itu beliau jalan kaki menuju ke mana? Kemana jemaah? Tadi kita menuju Gua Thur. Malam itu beliau menuju Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Amr bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, baru bawa tunggangannya, 2 onta itu baru disuntun oleh Amr bin Fuhairah menyusul ke sana, ke Gua Thur sana. Itu juga malam hari. Tapi Rasulullah SAW dengan Abu Bakar jalan kaki ke sana. Kita naik mobil, Rasulullah SAW jalan kaki. Terus naiknya kayak gitu tuh, lihat gunungnya kayak gitu sampai ke atas, dan beliau nginep di situ 3 hari 3 malam. Kafir Quraisy ketika di pagi harinya geger, viral, kok Muhammad kabur. Terdengar berita itu. Akhirnya mereka membuat sayembara siapa, dan diketahui juga ternyata Abu Bakar juga ikut, tidak ada di rumah juga. Mereka semakin menjadi marahnya. Akhirnya mereka membuat sayembara, barang siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Muhammad, hidup atau mati, baginya 100 onta. Barang siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Bakar As-Siddiq hidup atau mati, 100 onta yang lain. Langsung seluruh orang kafir Quraisy jebak. Siapa yang nggak mau 100 ekor onta? Ada yang berusaha untuk mencari sampai ke Gua Thur, pakai naik kuda. Bayangin jamaah, setinggi itu naik apa? Kuda, sampai benar-benar kuda itu berhenti di depan mulut gua. Jadi guanya itu bapak dan ibu, bukan gua kayak di Indonesia loh ya, cuman ada batu berapa begitu tumpuk, terus di atasnya ada batu besar yang di atas batu tersebut. Ada batu-batu, terus di atas batu-batu itu ada batu besar. Jadi bawahnya itu bisa digunakan untuk apa? Istirahat. Rasulullah ada di situ. Dan tidak besar, kecil ruangannya gua itu. Jadi kuda itu berhenti pas di mulut gua tersebut. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang ada di gua tersebut itu sampai gemetar dia melihat kuda-kuda itu. Sampai Abu Bakar mengatakan, tolong dengarkan, ya Rasulullah, kok seandainya mereka lihat ke arah kaki mereka, ya Rasulullah, kok seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka melihat apa? Melihat kita. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW ya jemaah? Apa dijawab? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini dalam surat Taubat ayat 40. Jika kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ingatlah tatkala orang-orang kafir Quraisy mengusir Muhammad dan
sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan tatkala mereka berdua ada di dalam gua Thur, Ghar itu gua. Maksudnya gua ini gua apa tadi? Thur. Idzakulu li sahibi, dan ingatlah tatkala Muhammad menenangkan sahabatnya, temannya dengan perkataan beliau, la tahzan, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kembali kepada Allah. Dalam kondisi genting seperti ini, Rasulullah SAW kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja jemaah yang dirahmati oleh Allah. Saya lihat sudah pada ngantuk. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya sampai kepulangan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.